Pulau Egghead dalam keadaan rusak parah ketika Seraphim itu dibantai oleh Mihawk saat mereka mencoba menyerang Cross Guild di Pulau Karaibari. Si Pizarro di Pulau Egghead pun mengatakan sebentar lagi akan ada banyak pasukan angkatan laut yang datang ke pulau masa depan itu. Pasukan besar tersebut harus bersiaga di sana karena pemerintah dunia berencana untuk melakukan serangan terhadap Pulau Elba. Jadi, kedatangan dua kesatria suci di Elbaf pada chapter yang lalu hanya langkah awal untuk serangan yang lebih besar. Setelah berbicara dengan si Pizarro itu, York pun mengambil Dendenmushi dan menghubungi Gorosei. Dia ingin bertanya tentang kapan dia akan diangkat menjadi Tenryubito, karena itu adalah kesepakatan mereka. Orang yang menjawab panggilan tersebut adalah Garling Vigarland, sebab sekarang York berada di bawah naungan Garly. Garling merespon dengan bilang, kesepakatan York dengan para Gorosei lain tentu akan mereka penuhi, tapi untuk sekarang, York harus lebih fokus terlebih dahulu dalam berbagai hal di Pulau Egghead, karena ada banyak hal yang harus dilakukan di pulau masa depan itu. Garling juga akan datang ke sana tidak lama lagi, sehingga mereka berdua bisa bertemu dan berbicara secara langsung. Setelah itu, cerita beralih ke Pulau Elbaf. Dunia surga yang menjadi tempat paling tinggi di sana akhirnya ditampilkan. Istana utama kerajaan Elbaf terletak di wilayah itu. Di lapangan istana terlihat ada banyak prajurit yang sedang berlatih. Walau beberapa tahun belakangan ini Elbaf cenderung aman, tapi para prajurit tetap melaksanakan latihan seperti biasa. Para prajurit itu tetap harus menjaga fisik dan kemampuan bertempur mereka. Di sana diperkenalkan ada seorang karakter raksasa baru yang menjabat sebagai kepala pasukan kerajaan Elbaf. Dari penampilan fisiknya, dia terlihat sangat tangguh dan juga memiliki banyak bekas luka. Saat memantau latihan para prajurit, dia menegaskan agar mereka tetap berlatih dengan tekun dan tidak terlena dengan kedamaian yang ada sekarang, sebab tak ada satupun yang tahu apa yang akan terjadi untuk kedepannya nanti. Kemudian, bagian dalam istana juga disorot. Di suatu ruangan besar, ada tata Raja Elbaf yang sedang dalam keadaan kosong. Seperti yang kita tahu dari penjelasan asisten Saul dalam chapter yang lalu, setelah kematian Raja Harald, belum ada orang yang menggantikan posisi Raja yang baru. Dengan begitu, tahta Raja Elbaf sudah kosong selama 6 tahun ini. Sekarang di depan tahta tersebut, diperlihatkan siluet dari seorang raksasa yang masih misterius. Sang raksasa misterius itu berbicara sendiri dengan berkata bahwa waktunya telah semakin dekat. Berhubung dia berada di depan tahta ketika membicarakan hal itu, maka ada indikasi perkataannya soal waktu yang sudah dekat pun berkaitan dengan tahta tersebut. Sepertinya dia adalah salah satu bangsawan yang ingin mengklaim tahta Elbaf dan menjadi raja yang baru di sana. Dalam arc ini memang akan ada konflik-konflik internal dan perebutan tahta raja. Selain si raksasa misterius itu, sepertinya juga masih ada lebih banyak lagi para raksasa yang juga tertarik menduduki tahta. Cerita beralih ke desa barat di dunia matahari. Di sana ada seorang tetua raksasa yang menerima kabar tentang kedatangan bajak laut topi jerami di Elbaf. Sang tetua itu pun bertanya kepada orang yang memberi kabar tersebut, di mana para bajak laut topi jerami khususnya Luffy berada sekarang ini. Orang itu pun menjawab bahwa mereka sedang bertemu dengan Sal. Tetua itu pun berkata bahwa dia akan pergi ke sana juga karena dia ingin bertemu dengan Luffy secara langsung. Ada banyak hal tentang Dewa Matahari Nika yang ingin dia ceritakan. Jadi, sama seperti Replay, tetua ini juga tahu Luffy memiliki mode putih wujud Dewa Matahari Nika. Dia pun berniat menceritakan soal dewa itu pada Luffy yang memiliki kekuatan tersebut, yang mana ini akan sangat berguna bagi Luffy untuk semakin mengenal kekuatannya. Selain itu, kita juga akan mengetahui lebih banyak hal menarik tentang Nika dari kisah tersebut. Sampai saat ini, informasi tentang Nika yang kita ketahui baru sangat sedikit, sehingga tentu sangat ditunggu agar di Elbaf ini ada lebih banyak hal lagi yang terungkap mengenai dewa itu. Kemudian, cerita memperlihatkan salah satu pelabuhan yang ada di Elbaf. Ini merupakan pelabuhan yang berbeda dari yang muncul dalam beberapa chapter yang lalu. Pulau Elbaf sangat besar sehingga wajar bila pelabuhannya lebih dari satu. Di pelabuhan tersebut juga ada sebuah bar. Namun vibes dari bar ini cukup menakutkan. Sebab bar tersebut dikelola oleh para raksasa yang sangat menyeramkan. Dan di sana pun banyak raksasa yang tak sadarkan diri sedang minum-minum. Sementara itu, terjadi perkelahian antara satu raksasa dengan orang luar yang datang ke sana. Si raksasa berhasil dijatuhkan dengan mudah sehingga teman-temannya di bar itu pun langsung berdiri dan siap untuk membantu. Orang luar yang menjatuhkan raksasa itu tampak menyeringai. Dia terlihat siap untuk mengamuk lagi. Rupanya orang luar itu adalah Uroj, salah satu dari supernova. Belum diketahui apakah dia datang ke Elbaf karena memiliki tujuan penting atau hanya sekadar berpetualang saja. Tapi yang pasti dia juga akan terlibat dalam arc kali ini karena memang sejak di dunia baru Luffy selalu terlibat dengan para supernova lain dan sampai saat ini hanya Uroj yang belum ikut terlibat. Arc Elbaf ini menjadi arc yang tepat untuk keterlibatan dari supernova terakhir itu. Cerita di Elbaf ini memang akan menjadi arc di mana banyak sekali karakter yang bermunculan, baik itu karakter lama maupun karakter baru, dan baik itu protagonis maupun antagonis. Karakter antagonis sudah muncul dalam chapter yang lalu, yaitu dua kesatria suci yang salah satunya adalah kembaran Shang, sedangkan pihak protagonisnya adalah salah satu supernova yaitu Uroj. Meski di sini dia terlihat menghajar para raksasa Elbaf, tapi pada akhirnya dia pasti akan berada di pihak Luffy pada perang puncak Elbaf nanti. Kita berpindah ke tempat yang jauh dari sana, yaitu Pulau Sabaudi. Di dalam bar milik Shaq
Haki ada Rayleigh yang dihubungi oleh seseorang. Dia pun mengangkat Denden Mushi dan mulai berbicara. Rupanya yang menghubungi Rayleigh adalah Shanks. Rayleigh cukup terkejut karena dihubungi tiba-tiba oleh si rambut merah itu. Rayleigh pun bisa menduga pasti ada hal yang sangat penting. Ternyata benar saja, Shanks berniat meminta Rayleigh untuk melakukan sesuatu. Jadi, baru saja Shanks menerima kabar dari informan di Pulau Hachinosu bahwa Kurohige sudah mengetahui soal 2 senjata kuno. Menurut sang informan itu, sekarang bajak laut Kurohige sedang dalam persiapan untuk bergerak ke Pulau Manusia Ikan dan Wano Kuni. Mereka akan membagi tim menjadi 2 kelompok dalam pergerakan kali ini. Shanks pun meminta Rayleigh untuk pergi ke Pulau Manusia Ikan dan melindungi Poseidon yang ada di pulau itu. Pulau Sabodi dekat dengan Pulau Manusia Ikan, sehingga tak akan butuh waktu lama bagi Rayleigh untuk pergi ke tempat tersebut. Sedangkan Shanks dan kawan-kawan, mereka akan pergi ke Wano Kuni untuk melindungi Pluton. Rayleigh pun bilang bahwa pasti merepotkan bagi pria tua sepertinya untuk melakukan tugas semacam itu, tapi dia akan berusaha tetap melakukannya. Sebagai wakil kapten bajak laut Roger, Rayleigh termasuk salah satu orang yang mengetahui banyak hal tentang kebenaran dunia, termasuk soal senjata kuno. Maka dia merasa berkewajiban untuk melindungi senjata kuno agar tidak jatuh ke tangan orang seperti Kurohige. Shanks pun berterima kasih untuk itu. Kemudian Shanks bilang bahwa beberapa hari yang lalu dia sempat pergi ke Pulau Elbaf. Di sana Shanks bertemu dengan orang yang sangat tidak terduga. Rayleigh paham siapa yang dimaksud oleh Shanks. Rayleigh pun menanggapi dengan berkata dia memang sudah tahu orang itu ada di Pulau Elbaf karena Rayleigh beberapa kali berkomunikasi dengannya melalui Denden Mushi. Tentu kita semua bisa menduga bahwa orang yang dibicarakan oleh Rayleigh dan Shanks adalah Skopper Gaban. Jadi pada kedatangan Shanks di Elbaf beberapa hari yang lalu, dia sempat bertemu dengan Skopper Gaban. Pertemuan itu terjadi sebelum Shanks bertemu dengan Dory dan Brogy. Cerita pun kembali ke Elbaf dan memperlihatkan tempat bajak laut Giant Warrior berkumpul. Tempat itu sudah porak-poranda akibat kemunculan dari 2 kesatria suci. Para raksasa di sana sudah bertumbangan, hanya tersisa Dory dan Brogy saja, walaupun keduanya juga sudah diambang kekalahan. Dory dan Brogy memang sangat kuat, tapi mereka tetap kewalahan menghadapi saudara kembar Shanks dan si wanita yang bersamanya itu. Kedua kesatria suci tersebut memiliki kemampuan yang luar biasa dan bisa bergerak dengan sangat cepat. Kecepatan memang menjadi salah satu kelemahan dari para raksasa Elbaf, karena ukuran tubuh mereka memang sangat besar. Ketika kembaran Shanks hendak melancarkan serangan kuat untuk mengalahkan Dory dan Brogy, tiba-tiba muncul seorang manusia yang menangkis serangan itu. Orang inilah yang tadi dibicarakan oleh Shanks dan Rayleigh melalui Denden Mushi. Seperti yang tadi dibahas, dia adalah Skopper Gaban. Gaban yang menghentikan serangan dari saudara kembar Shanks itu membuat sang satria suci tersebut langsung terkejut. Gaban pun bilang, satria suci itu terlihat sangat mirip dengan 2 orang yang dia kenal. 2 orang yang dimaksud oleh Gaban di sini, pertama adalah Shanks dan kedua adalah Garling Vigarland saat masih muda. Bila kita ingat kembali dalam kilas balik insiden God Valley, Garling muda memang memiliki wajah yang mirip dengan Shanks dan saudara kembarnya, hanya berbeda model rambutnya saja. Dalam insiden God Valley juga Skopper Gaban ikut terlibat karena memang Roger dan para kru inti ikut berperang melawan pihak pemerintah dunia dan bajak laut Rox. Gaban sempat melihat Garling muda bentrok melawan Roger, dan gaya serangan Garling pada saat itu mirip seperti serangan kembaran Shanks ini yang dilancarkan kepada para raksasa. Tak heran Gaban bisa menangkis dengan mudah serangan dari kembaran Shanks itu. Di hadapan Skopper Gaban, saudara kembar Shanks itu terlihat kesal karena Gaban berani mengganggunya. Dia juga kaget serangan berkecepatan tinggi miliknya itu bisa ditangkis dengan mudah. Di sini diketahui bahwa Skopper Gaban masih sering berlatih di Pulau Elbaf, sehingga meskipun dia sudah tua sama seperti Rayleigh, tapi kemampuan bertarungnya masih sangat hebat. Gaban pun langsung berkata untung saja dia menunda pensiun dan masih sering berlatih, karena jika tidak, dia pasti tidak akan mampu menahan serangan kesatria suci itu. Beberapa saat kemudian, kembaran Shanks yang marah memancarkan Hoshoku Haki, dan tanpa diduga, Skopper Gaban juga mengeluarkan Hoshoku Haki. Jadi di sini diketahui bahwa trio Roger, Rayleigh, dan Gaban semuanya memiliki Hoshoku Haki.